Halo kawan-kawan semua, gimana kabarnya? Baik, semoga kalian beserta keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat serta diberikan umur dan rezeki yang berkah. Kali ini saya akan mengungkap seluruh alur cerita film yang berjudul Sweet Girl 2021. Film ini disutradarai oleh Brian Mendoza dan dibintangi oleh Jason Momoa. Secara garis besar dalam film ini mengisahkan tentang seorang ayah yang mencari keadilan atas kematian istrinya. Jadi tidak perlu berlama-lama, berikut alur cerita filmnya. Diawali dengan anggota FBI dan kepolisian yang sedang mengepung seorang tersangka pembunuh bernama Ray Cooper. Suspect spotted on the upper level. Cooper yang tersudut di atas atap stadion berusaha dibujuk oleh anggota FBI bernama Sarah agar mau menyerahkan diri. Namun pada akhirnya Cooper lebih memilih untuk melompat ke laut. Beberapa tahun sebelumnya, terlihat Cooper bersama anak dan istrinya yang sedang berlibur di dalam hutan. Yang mana pada awalnya, keluarga Cooper nampak baik-baik saja dan mereka hidup bahagia. Hingga suatu ketika, kanker istri Cooper kembali kambuh dan harus menjalani beberapa treatment. Dan sekarang, keuangan keluarganya pun sudah mulai menipis dan bahkan hampir habis. Karena seperti yang kita tahu, tidak banyak orang yang berhasil melawan penyakit kanker meski sudah melakukan pengobatan berulang kali. Namun meskipun begitu, Cooper mencoba tetap tegar dengan menjalani aktivitas seperti biasanya sebagai seorang pelatih tinju. Dan dia juga sering melatih anaknya yang bernama Rachel. Saat itu, Rachel yang sedang berulang tahun mendapatkan hadiah dari ibunya, sebuah boneka kecil yang ia beri nama Paloma. Dan itu cukup membuat Rachel merasa bahagia. No, it's perfect. Thank you, Mom. Suatu hari, di tengah keputusasaan, Cooper mendapatkan kabar baik dari Dr. Wu. Dia memberitahukan bahwa ada sebuah pengobatan yang bernama Sparrow dengan presentasi kesembuhan yang tinggi dan akan siap diedarkan dengan harga yang terjangkau. Karena mengingat pengobatan tersebut sudah mencapai tahap akhir dari persetujuan FDA. You did, didn't you? What? This is your birthday wish, wasn't it? Namun, setelah beberapa hari berlalu, pengobatan itu tidak juga dijalankan. Cooper yang tidak sabar pun ia lalu menanyakannya kepada Dr. Wu. Dr. Wu? Yang ternyata perusahaan Bioprime yang menjalankan program pengobatan Sparrow tersebut telah menariknya dari pasar. Sehingga menyebabkan gagalnya rencana pengobatan yang akan dijalankan kepada istri Cooper yang kini sudah dalam kondisi stadium akhir. Company that makes a generic drug pulled it off the market. Cooper yang mendengar itu pun sangat dibuat marah karena sudah diberikan harapan palsu. Namun Dr. Wu mengatakan kalau dia juga memberitakan berita yang sama kepada 3 pasiennya yang lain. Yang artinya hal ini bukan hanya merugikan Cooper tapi juga merugikan banyak orang. Dan karena masalah ini, CNN pun mengundang Simon Kili selaku pemimpin dari perusahaan Bioprime. Dan mereka mengajak masyarakat bergabung melalui via telepon untuk memberikan beberapa pertanyaan. Di sini, Diana Morgan selaku wakil rakyat, ia menganggap kalau Bioprime menarik pengobatan tersebut hanya untuk kepentingan bisnis, yaitu agar obatnya menjadi langka sehingga harganya pun jadi mahal. Namun Simon yang mendengar itu pun lantas menyangkalnya. Ia mengatakan alasan mereka menariknya dari pasar hanya karena biaya produksi yang mereka keluarkan tidak sebanding dengan harga penjualan. Cooper yang dibuat geram, ia lalu menelpon acara tersebut dan mengancam Simon Kili. Cooper mengatakan jika istrinya sampai mati maka dia akan memburu Simon dengan tangan kosong. If my wife dies, I will hunt you down and kill you with my bare hands. Dad?
Hingga pada akhirnya istrinya pun benar-benar meninggal yang membuat Cooper sangat merasa terpukul. Enam bulan kemudian, terlihat Cooper yang masih tidak terima atas kepergian sang istri dan melampiaskan kesedihannya itu dengan berlatih. Sesampainya di rumah, Cooper mendapatkan telepon dari seorang reporter bernama Martin Bennett yang mengaku bisa membantunya untuk mendapatkan keadilan atas kematian istrinya. Dan kemudian Martin mengajaknya untuk bertemu di sebuah stasiun kereta. Rachel yang khawatir dengan sang ayah, ia pun mengikutinya diam-diam. Saat bertemu dengan Martin, ia memberitahukan kalau dia memiliki sebuah bukti yang kemungkinan bisa memenjarakan para orang kaya yang berkuasa dalam kasus penyuapan Simon Kyle, yaitu pimpinan perusahaan Bioprem. Namun belum juga selesai memberitahukan semuanya, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menusuk Martin. Rachel yang mengikuti Cooper dari tadi berusaha membantu ayahnya melawan penjahat tersebut yang membuatnya harus terlempar keluar kereta. Saat Cooper memeriksa kondisi Rachel, tiba-tiba penjahat itu kembali datang menusuknya dan melemparnya keluar kereta. 2 tahun kemudian, nampak Rachel yang masih trauma dengan kejadian tersebut hingga membuatnya hampir saja membunuh lawan latihannya. Sedangkan Cooper makin dibuat bersemangat untuk melakukan balas dendam dan menghancurkan Bioprem. Apalagi sekarang Bioprem kembali mengeluarkan obat Sparrow itu yang katanya dengan harga yang terjangkau. Namun bagi Cooper, itu sudah tidak ada gunanya lagi karena istrinya pun kini sudah meninggal. What are you planning to do? I just need to make sense of this. Hingga pada suatu malam, UNICEF mengadakan sebuah lelang amal dan mengundang Simon Kyle untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Di sana juga terlihat Cooper yang menyamar sebagai pelayan, yang kemudian ia menumpahkan minuman kepada Simon. Hingga ketika Simon pergi ke toilet dengan dikawal 2 anak buahnya, Cooper pun muncul menyerang mereka. Di sini, Cooper memberitahukan kalau dia adalah orang yang pernah memperingatkannya dulu untuk memburu Simon. Yang kemudian, ia pun menanyakan tentang isu suap yang sebelumnya ia dengar dari jurnalis Martin. Karena terancam, Simon pun memberitahukan kalau dia hanya menjalankan perintah dari petinggi Bioprem yang bernama Penot Shah. Dan tiba-tiba, pulang ke rumahnya, Cooper pun langsung menyuruh Rachel berkemas untuk pergi. People are gonna come after us, aren't they? Sementara di TKP, terlihat FBI yang sedang menginterogasi satu bodyguard Simon yang selamat pada kejadian tadi. Dan dia memberitahukan kalau dia tidak mengenal orang tersebut. Namun yang ia dengar dari percakapan mereka bahwa pelaku itu pernah mengancam Simon sebelumnya melalui acara TV. Alright. Thank you. Dari keterangan saksi tersebut, FBI pun mulai melakukan penyelidikan. Dan mereka menemukan kalau Ray Cooper lah yang pernah mengancam Simon melalui via telepon pada acara yang diadakan oleh CNN. It's your death sentence. I will hunt you down and kill you in my bed. Sementara Cooper dan putrinya yang sedang di jalan menuju Taranto, mereka mampir ke sebuah motel untuk beristirahat. Namun ketika Cooper memesan kamar, Rachel malah menghubungi FBI menggunakan telepon umum. Do you need help? Di sini, Rachel meminta Sarah, agen dari FBI, untuk tidak mengganggu ayahnya. Karena menurutnya, ayahnya adalah orang yang baik sementara Simon memang pantas menerima hukuman itu. Sarah yang mendengar itu pun berusaha merayunya dan menyuruh Rachel untuk menghubunginya kembali di nomor telepon yang ia sebutkan. Namun tiba-tiba Rachel langsung menutup teleponnya.
Sebelum beristirahat, Cooper memasang gelang di pintu masuk utama sebagai alarm jika ada tamu yang tak diundang. Dan benar saja, pada pagi harinya terlihat dua orang pembunuh bayaran yang datang untuk membunuhnya. Cooper yang mendengar itu pun tentu saja tidak tinggal diam. Setelah menghabisi dua assassin tersebut, Cooper lalu mengambil handphone dan pistol milik mereka, kemudian pergi masuk ke dalam hutan untuk mengamankan diri. Di sini, Rachel meminta Cooper untuk menghentikan semua ini karena dia takut jika nanti harus kehilangan ayahnya. Namun Cooper mengatakan kalau semuanya akan berakhir jika Penot Shah sudah mati. I have to go after Shaw. As long as we're on the same page, dope. Kemudian, Cooper mencoba pistol yang sebelumnya ia rampas. Namun tembakannya tersebut tidak satu pun mengenai sasaran. Dirasa tidak mampu menggunakan pistol itu, Cooper pun membuat sebuah jebakan untuk Penot Shah dengan menutup terowongan dan menumbangkan satu batang pohon. Di sisi lain, terlihat seorang pembunuh bayaran yang menusuk Cooper di kereta dulu yang kita sebut saja namanya Jack. Entah apa dan siapa yang dia cari, namun di sini ia membunuh si pemilik showroom mobil dan mencuri salah satu mobil yang ada di sana. Malam harinya, terlihat Cooper dan Rachel yang sedang melakukan pengintaian di depan rumah Penot Shah. Tidak lama kemudian, Jack juga datang yang sepertinya juga melakukan pengintaian. Hingga ketika Penot Shah dan anak buahnya ingin berangkat, Cooper lebih dulu pergi dan membuka jalan masuk terowongan yang sebelumnya ia tutup. Karena terhalang pohon yang tumbang, Penot Shah lalu meminta anak buahnya untuk mundur putar arah. Namun tiba-tiba, dengan panik, Penot Shah meminta supirnya untuk menerobos pohon tumbang. Namun sialnya, di depan juga sudah ada Jack yang menunggunya dengan senapan. Mengetahui di depan ada seseorang yang memburunya, Penot lalu pergi ke belakang terowongan yang membuatnya berhasil ditangkap oleh Cooper. Di sini, Cooper menanyakan kepada Penot mengapa dia membunuh jurnalis Martin. Tapi belum juga mendapatkan jawaban, Jack tiba-tiba saja muncul dan langsung menembak kepala Penot dari kejauhan. Karena ban mobilnya yang bocor, mereka pun pergi dengan berjalan kaki dan terpaksa mencuri sebuah mobil derek yang terparkir di depan toko. Ketika sampai di sebuah SPBU, mereka melihat mobil Jack yang terparkir di depan kedai bersama mobil polisi. Dan karena penasaran dengan orang tersebut, Cooper pun memutuskan untuk masuk ke sana kemudian duduk tepat di samping Jack. Di sini, Cooper menanyakan kepada Jack mengapa dia membunuh jurnalis Martin dan juga Penot. Jack pun mengatakan kalau dia hanyalah menjalankan tugas dari bosnya untuk membunuh semua orang yang akan membahayakan nama baiknya. Dan target selanjutnya adalah orang yang sekarang duduk di samping Jack. Only the one sitting next to me. Mendengar itu, Cooper lalu bertanya untuk siapakah dia bekerja. Karena jika tidak, maka dia akan membongkar kejahatan mereka berdua kepada polisi yang ada di sana. Yang akhirnya Jack pun memberitahukan kalau bosnya adalah Diana Morgan. Yang kita ketahui dia adalah seorang wakil rakyat. Saat mereka ingin pergi, Jack mengatakan sampai bertemu di rumah Diana Morgan. I'll see you soon. Di sisi lain, FBI mendapatkan informasi bahwa mobil Cooper ditemukan di dalam hutan. Dan saat bersamaan, polisi juga mendapatkan laporan tentang hilangnya mobil derek di dekat sana. Sehingga mereka pun menyimpulkan kalau pelakunya adalah Cooper. We need eyes on all street cameras on Route 8. I'm on it. Thank you.
Hingga ketika Cooper dan Rachel memasuki kota, mobil mereka pun terdeteksi oleh FBI melalui kamera pengintai yang membuat mereka diburu habis-habisan. The chopper! It's on us! Police, stop the vehicle now! God damn it. Hold on, hang on. Get out of the way! All units be advised. The game's letting out. Karena terjebak macet, Cooper pun memutuskan untuk kabur dengan berlari masuk ke dalam stadion. Sementara Rachel sudah menghilang entah kemana. Suspect spotted on the upper level. Hingga pada akhirnya pelarian Cooper pun terhenti di atas atap stadion. Yang mana di sini Sarah berusaha menyadarkannya dengan mengungkit boneka Paloma pemberian ibu Rachel. Karena ternyata Cooper sudah meninggal beberapa tahun lalu akibat tertusuk sewaktu di kereta. Dan yang berdiri di atap stadion saat ini adalah Rachel. Namun karena trauma dan kesedihan yang mendalam, membuat Rachel berhalusinasi dan bertindak sebagai ayahnya untuk balas dendam. Dan di sini, Rachel pun mulai sadar dengan apa yang terjadi dan apa yang sudah ia lakukan. See you soon. Say your name. Akan tetapi, ingatan tersebut tidak membuatnya mau menyerahkan diri dan lebih memilih untuk melompat ke laut. Rachel yang dalam keadaan pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Namun ketika di perjalanan, tiba-tiba saja Rachel sadar dan langsung menyerang mereka. Keesokan harinya, Rachel pergi menemui Diana Morgan yang sedang kampanye mencari dukungan. Dan di sana juga terlihat Jack yang lagi mencari keberadaan Rachel. Namun karena Rachel merasa ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertindak, ia lalu mengikuti Diana Morgan sampai ke depan kantornya. Hingga pada malam harinya, Rachel pun menyelinap memasuki kantor tersebut. Namun di sana, ia malah disambut oleh Jack yang langsung menyerangnya. Rachel yang hampir tewas kembali berhalusinasi seolah-olah ayahnya sedang berbisik di telinganya. Get up, sweet girl. Yang dengan itu, ia pun kembali bersemangat dan berhasil membunuh Jack. Come on, baby. Setelah membunuh Jack, Rachel lalu memasuki ruangan Diana dan memaksa Diana agar mau mengakui kebusukannya. You were with O'Brien even then. Sehingga terungkap, ternyata Diana lah yang menyuap Bioprem untuk menarik pengobatan Sparrow itu dari pasar. Yang kemudian ia berpura-pura sebagai pahlawan untuk menurunkan harga pengobatan tersebut. Yang mana semua itu ia lakukan hanya untuk mencari perhatian dan dukungan dari masyarakat dalam pemilihan yang akan datang. Namun karena takut kebusukannya akan terbongkar, ia lalu mengirim Jack untuk membunuh semua orang yang ia anggap akan membahayakan nama baiknya. I ordered the hit. Dan setelah mendengar pengakuan itu dari Diana, Rachel pun memutuskan untuk pergi dan membiarkannya tetap hidup. Was it worth it? Namun ternyata dia sudah merekam pengakuan Diana tersebut dengan handphonenya yang kemudian ia mengirimnya kepada FBI. I ordered the hit. Di akhir film, diperlihatkan Rachel yang bersiap ingin meninggalkan kota kelahirannya. Dan ketika di pesawat, ia melihat sebuah berita yang mengabarkan tentang penangkapan Diana Morgan atas tuduhan penyuapan dan juga pembunuhan. Setelah itu, film pun tamat.
Oke kawan-kawan semua, itulah tadi alur cerita film Sweet Girl 2021. Semoga kalian bisa terhibur dengan alur cerita film ini. Atas kesalahan dan kekurangan kami mohon bisa dimaklumi. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya.